apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Wali Songo itu azamat khoda, tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khod ini itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba. Bahwasannya Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan Azmat Han, bukan Azomat Khan. Dan zuriya Wali Songo yang dari jalur laki-laki itu banyak. Gak ada Wali Songo Azmat Han, itu gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena yang mengatakan Wali Songo itu Azmat Khan, ya, Azmat Han, itu Belanda. Van den Burg itu sumbernya dari Van den Burg. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti huwa humahum, mungkin ada skenario di balik itu. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imat dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imat. Ayo, anak tantang. Mana yang ngaku turun Wali Songo? Kenapa nggak serang Imat? Kenapa nggak tanya ke Imat? Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Artinya pengakuan itu nyambung gitu ya. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh Nakoba Ansab Wali Songo, terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko juga, Baghdad juga mengatakan benar memang Nakoba yang dibentuk oleh Nakoba Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya, Nakoba terbesar dunia, Al-Jilani. Ini gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif.
Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Ini dari Persatuan Nakobah Sayyid-sayyid seluruh dunia. Punya enggak? Anda punya enggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Imat lebih parah. Kenapa? Karena imat berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama imat. Harusnya ente orang para keturunan Wali Songo lebih marah, lebih protes ke imat daripada ke anak. Karena yang anak ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqa bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alias masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke iman? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Bukan, Wali Songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Ammul Fagi. Bukan sayyid ya jangan ngaku sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku sayyid. Ya kalau ngaku sayyid, tunjukkan buktinya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul, minta pengakuan dari Irak, dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf Al-Bait Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Kan seluruh kita dunia kan ada di Irak kan? Ya di Irak. Oh, baik itu semua itu di Irak kan menunjukkan Yang semua. terbesar, yang besar. Seluruh dunia terbesar di Irak. Nah, ini kan pergabungan pendiri 110 Nakoba Oh ini antum dari negara Irak ya? dari Irak. The International Ambassador Academy for Peace, Culture and Development. Gitu mungkin bahasa saya. Nah, di Indonesia sementara ini hanya 2 orang. Baru 2 orang yang dapat dari Irak. Antum sama siapa? Samsul Bashiban Al-Ghisi. Jadi Anda tahu siapa-siapa aja yang akan baik yang diakui dan tidak diakui oleh Ubaidillah. Kan link. Oh, kita dan menanyakan. Berarti imat, terus mau dibilang Wali Songo dari Sayyidina Hasan. Nggak ada. Yang paling muktamad Wali Songo itu dari jalur dari jalur Ammul Fagi, Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu hanya dari hasil tes DNA. Katanya yang Anda dengar seperti itu. Orang Wali Songo dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad yang dibilang sama iman. Maka inilah yang terjadi di zaman sekarang. Tapi ya alangkah lebih baiknya hilangkan semua perdebatan. Di bulan Syawal ini hilangkan semuanya. Kamu dengan kamu punya pendapat silahkan. Kami dengan pendapat kami ya pendapat kami. Kamu dengan pendapat kamu silahkan, kamu dengan pendapat kamu. Kan kita orang nggak pernah nyerang. Kita tidak pernah menyerang sebelum diserang. Kita tidak pernah melawan sebelum dilawan. Kita orang tidak pernah terbakar sebelum dibakar. Nah kalau yang ngasih berita, yang memberikan data itu orang fasik, gak bisa kita terima, gak bisa dipercaya. Apalagi ini kafir, orientalis, ya, mustasyrik. Dia belajar Islam untuk merusak Islam, untuk menghancurkan Islam, gak bisa dipercaya.
Kan jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq, ya, fasiqun binaba'in fatabayyan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Wali Songo bukan Azmat Han. Atau jangan-jangan yang datang ke Robito Alawiyah itu memang ngaku-ngaku, bukan asli Buria Wali Songo. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti pada Abdul Malik. Ya. Saya beritahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Beliau maksudnya Sayyid Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Ansar Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Al-Ansar Ibn Abi Bakar Syekran Ibn Rahman Syekran Ibn Muhammad Ridha. Masyaallah. letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu daripada Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Fahada, maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, la yu'adiluhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Lihat, makanya anak heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz kiai sekarang, sampai seperti Imad ini meragukan nasab habaib. Pertama, tesis tentang keterkudusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Zuriyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Vandenberg ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. Antum kan jalur Wali Songo. Jadi nak Wali Songo kan nakobah naat ya. Naat itu kan nakobah yang membidangi persatuan atau mensensus keturunan Wali Songo. Ya, ke bawah. Ke bawah. Ya, Dia saking hati-hatinya beliau itu, dia nggak mau ke atas. Dia push ke bawah. Nanti ke bawah datanya itu terlempar keluar. aha, seperti itu. Sama mereka, betul nggak? Warganya itu ada di Indonesia itu. Jadi sambung. Jadi nasab itu sambung. Gitu ya. Jadi kayak semacam Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini.
Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu manusia pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun mawdu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri dan yang lainnya, satu data ini terbantahkan, masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Hasbul Tahir, yang ayahanda Tubagus Hasbul Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasab abah? Tidak, saudara. Karena nasab abah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa al-Kadzim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800. Aminah dan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan pada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Inna Allaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan mu'minun taqiyun wa fajirun saqiyun. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam, ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Dia bisa menjadi PJ gubernur, dia bisa menjadi camat, dia bisa menjadi bupati, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi TNI, dia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sebuah ajaran Islam ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, saya yakin suatu masa, suatu ketika Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat modern, masyarakat-masyarakat yang anti feodalisme, masyarakat-masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi nasab, kemuliaan dilihat dari sisi darah, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling menarik dari fenomena itu adalah
ketika orang-orang yang dikapitalisasi, orang-orang yang diperbudak ini, bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu, memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada perbudakan di situ, malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada zuriat Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada zuriat Nabi? Setiap malam Jumat saya di sini marhabanan dengan Abah. Mang Faid enggak tahu saya. Apa suka marhaban tahu enggak? Saya setiap malam Jumat marhabanan. Sampai sekarang juga marhabanan. Kita membaca manaqib setiap bulan sekali. Kita membaca salawat setiap hari 1000 kali. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat bi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Ada enggak akrimul dunyati fa innahum indallahi ulama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan dunia, silahkan panggil saya dan kita tahrif itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu, bikin-bikin? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang keputusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam dari para Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Inilah para santri utama At-Tahiriyah yang kami akhirnya ini murid Abah. Abah ini ngajinya orang-orang Mekah, sangatnya mutasil kepada ulama-ulama besar Mekah. Sayyid Amin Qutbi, Syekh Al-Mashhad, Syekh Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki dan sebagainya, Syekh Yasin Padang dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab. Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini.